Selamat pagi anak-anak ibu. Ya pasti dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, ibu akan mengulas kembali tentang pelajaran kita kemarin mengenai teks ulasan. Oke, mari kita simak video berikut ini. Setelah kita membahas tentang pengertian dan ciri-ciri teks ulasan, kita akan membahas selanjutnya mengenai jenis-jenis teks ulasan. Jenis-jenis teks ulasan. 1. Teks ulasan informatif, yang artinya teks jenis ini berisi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Kedua, teks ulasan deskriptif. Artinya, gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi pada suatu karya fiksi untuk mendapat gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Yang ketiga, teks ulasan kritis, di mana resensi jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Lalu, setelah kita mengetahui jenis-jenis teks ulasan, kita lanjutkan lagi tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, istilah umum misalnya film, ikan, bunga ya. Nah, kalau istilah khususnya kita lihat komedi, ya, mawar, gurami. Jadi di situ ada istilah umum dan ada istilah khusus. Nah, yang kedua sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Antonim adalah kata yang artinya berlawanan satu dengan yang lain. Itu dia yang kedua. Lalu kita lanjutkan yang ketiga, nomina. Di mana nomina itu artinya kata benda. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang atau semua benda atau segala yang dibendakan. Kata benda konkret misalnya, lalu kata benda abstrak. Contohnya angin, pikiran, itu dia abstrak ya. Yang keempat, verba atau kata kerja. Kata kerja. Contohnya ada verba aktif. Verba aktif, verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Lalu verba pasif, verba yang subjeknya berperan sebagai penderita,
sasaran tindakan atau hasil. Lalu yang kelima, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina atau frasa nomina atau frasa nomina. Ya, misalnya kata ganti orang. Yang kedua, kata ganti pemilik. Lalu yang ketiga, kata ganti petunjuk. Keempat, kata ganti penghubung. Dan yang kelima, kata ganti tak tentu. Lalu berikutnya kita lanjutkan lagi kaidah kebahasan tadi yang keenam. Yang keenam, konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat atau paragraf. Yang pertama ada konjungsi koordinatif, ada kedua B konjungsi subordinatif, C konjungsi korelatif, dan D konjungsi antar kalimat. Yang berikutnya yang ketujuh namanya preposisi. Preposisi itu adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Lalu yang ke-8, artikel. Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Lalu yang ke-9, kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba atau lebih. Selanjutnya yang 10 menggunakan ungkapan perbandingan, persamaan ataupun perbedaan. Lalu yang ke-11 menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Kata kerja material yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses. Kata kerja relasional yaitu kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal dan dapat membantu memperjelas predikat. Begitulah anak-anak, itu namanya kaidah kebahasaan yang kita bahas hari ini, jenis-jenis dan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Baiklah, demikian pembahasan kita hari ini. Tolong dipelajari dan dibaca, lalu lihat di Google Class ya nak. Terima kasih.